Ada orang yang punya cukup uang untuk membeli apa saja yang dia mau, tapi memilih tetap pakai celana pendek dan sandal jepit, bahkan saat bertemu klien besar. Bukan karena nggak mampu beli yang lebih bagus, tapi karena dia tahu sesuatu yang kebanyakan orang baru sadari setelah bertahun-tahun mengejar uang. Kekayaan yang sesungguhnya bukan soal apa yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain. Sosok yang saya maksud adalah Bob Sadino, salah satu pengusaha paling ikonik di Indonesia. Bisnisnya besar, jaringannya luas, kekayaannya jelas gak diragukan. Tapi yang membuat namanya melekat di ingatan publik bukan angka di rekeningnya, melainkan cara dia menjalani hidup. Penampilan sederhana yang jadi ciri khasnya bukan pencitraan, tapi cerminan cara pandangnya soal apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Cara pandang seperti ini yang justru dibedah tuntas oleh Morgan Housel dalam bukunya The Art of Spending Money. Housel berpendapat bahwa fungsi utama uang bukan untuk mengumpulkan barang atau status, tapi untuk membeli satu hal yang jauh lebih berharga, kendali penuh atas hidup kita sendiri. Sayangnya, kebanyakan orang justru menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang membuat mereka terlihat sukses di mata orang lain, bukan untuk hal-hal yang benar-benar membuat mereka merasa bebas. Di video ini, kita akan bedah 4 pelajaran dari buku ini, dan kita lihat bagaimana keempatnya benar-benar hidup dalam perjalanan Bob Sadino. Housel menulis bahwa tujuan akhir dari uang bukanlah kemewahan, melainkan kemampuan untuk bangun setiap pagi dan memutuskan sendiri ingin melakukan apa hari itu, tanpa terikat kewajiban, tanpa harus menyenangkan orang lain, tanpa terjebak rutinitas yang dipaksakan. Ini terlihat jelas dari cara Bob Sadino menjalani hidupnya. Dia dikenal luas, memilih jalan hidup, dan gaya berpakaian yang membuatnya nyaman, bukan yang dianggap pantas oleh standar sosial pengusaha sukses. Kebebasan semacam ini, bebas dari tuntutan citra, adalah bentuk kekayaan yang jarang dibicarakan. Padahal justru inilah yang paling dicari kebanyakan orang tanpa mereka sadari. Jeda. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya diambil bukan karena kamu benar-benar menginginkannya, tapi karena kamu merasa harus terlihat seperti itu di depan orang lain. Salah satu bahaya terbesar yang diperingatkan Housel adalah kecenderungan gaya hidup ikut naik setiap kali pendapatan naik, fenomena yang sering disebut lifestyle inflation. Masalahnya, semakin besar gaya hidup yang dibangun, semakin besar juga tekanan untuk terus mempertahankannya. Alih-alih merasa lebih bebas, orang justru merasa semakin terikat oleh gaya hidup yang mereka ciptakan sendiri. Kesederhanaan yang dipegang Bob Sadino sepanjang karirnya justru membuatnya punya ruang gerak yang lebih besar. Karena kebutuhannya tidak membengkak mengikuti kesuksesan, dia punya keleluasaan untuk mengambil risiko bisnis, mencoba hal baru, bahkan menghadapi kegagalan tanpa beban harus mempertahankan citra hidup mewah. Ini pelajaran penting. Semakin sederhana kebutuhanmu, semakin besar kebebasanmu untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk keputusan yang berisiko tapi berpotensi mengubah arah hidupmu. Ada satu hal menarik yang Housel tunjukkan. Orang yang paling sering pamer kekayaan biasanya justru orang yang paling butuh diakui. Rasa ingin terlihat sukses itu seringkali datang dari rasa tidak aman yang belum benar-benar selesai di dalam diri mereka. Sekarang hal ini terjadi jauh lebih awal dan lebih intens dibanding dulu. Riset terhadap pelajar SMA pengguna Instagram menemukan bahwa mayoritas dari mereka justru memiliki tingkat harga diri yang rendah, dan ini dikaitkan dengan meningkatnya tekanan sosial serta intensitas perbandingan sosial di kalangan pelajar. Riset lain juga menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah remaja, dan kecenderungannya mengarah ke perbandingan sosial yang tidak sehat. Bayangkan bedanya dengan generasi Bob Sadino dulu. Kalau dulu orang cuma dibandingkan sama tetangga atau teman sekolah, sekarang anak-anak dan remaja dibandingkan dengan ribuan orang asing yang mereka lihat tiap hari lewat layar HP mereka. Tekanan untuk terlihat berhasil datang lebih cepat, lebih sering, dan jauh lebih susah dihindari dibanding generasi sebelumnya. Di tengah semua itu, ketenangan Bob Sadino jadi terasa istimewa. Dia nggak butuh validasi dari siapapun, karena sudah selesai dengan definisi keberhasilannya sendiri, sesuatu yang makin langka di zaman sekarang. Jadi coba tanya ke diri sendiri, apa yang kamu kejar selama ini benar-benar kamu inginkan? Atau sebenarnya kamu cuma ingin dilihat berhasil? Di dunia yang bikin perbandingan itu terasa nggak pernah berhenti? Pelajaran terakhir dari Housel adalah pengingat sederhana yang sering dilupakan. Uang itu alat untuk mencapai kehidupan yang kamu inginkan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Begitu uang diperlakukan sebagai tujuan, orang akan terus merasa kurang, berapapun jumlah yang sudah dimiliki. Bob Sadino membuktikan kesuksesan finansial dan kebahagiaan hidup bisa dicapai bersamaan, tapi hanya kalau posisi keduanya nggak tertukar.
Baginya, uang bekerja untuk mendukung hidup yang dia inginkan, bukan hidupnya yang harus menyesuaikan demi mengejar uang. Lalu, bagaimana cara mulai menerapkannya? 3 langkah sederhana yang bisa langsung dicoba. 1. Tulis ulang definisi cukup versi kamu sendiri, bukan versi yang dibentuk media sosial. Coba tulis, hidup seperti apa yang bikin kamu tenang, tanpa embel-embel pengakuan orang lain. 2. Sebelum belanja sesuatu yang besar, tanya satu pertanyaan jujur. Aku beli ini karena butuh, atau karena ingin terlihat seperti orang yang berhasil? 3. Mulai dari satu kebiasaan kecil. Kurangi satu pengeluaran yang selama ini cuma untuk pencitraan, lalu alihkan ke sesuatu yang benar-benar mendukung kebebasan hidupmu. Sekecil apapun itu, perubahan besar biasanya nggak dimulai dari keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten dijalankan. Jadi sebelum kamu mengejar uang lebih banyak lagi, coba tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar untuk kebebasan yang kamu inginkan? Atau cuma supaya terlihat berhasil di mata orang lain? Mulai dari yang paling sederhana. Tulis definisi cukup versi kamu sendiri, bukan versi yang dibentuk media sosial. Lalu hari ini, coba satu hal kecil. Identifikasi satu pengeluaran yang sebenarnya cuma untuk pencitraan, dan alihkan ke sesuatu yang benar-benar mendukung hidup yang kamu inginkan. Sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain, tapi soal seberapa bebas kamu menjalani hidup versimu sendiri, seperti yang sudah dibuktikan Bob Sadino, jauh sebelum dunia serba membandingkan seperti sekarang.